Nah sayang sekali ya Bang Yusril karena kita memang melihat hampir semua capres-capres ini kan lahir dari lembaga survei. Iya. Ya, akhirnya kalau kita tanya berapa Prabowo popularitasnya, wah mencapai 90%. Ganjar 85%, Anies 86% misalnya, tingkat popularitas. Ya semuanya itu kan kebetulan kan mereka memang menjabat. Iya. Ya, punya posisi, punya jabatan, tentu mereka bisa populer. Artinya banyak sarana yang mereka bisa manfaatkan untuk meningkatkan popularitas mereka. Dan itu tidak boleh sebenarnya menjadi satu indikator semata untuk mencalonkan orang menjadi calon presiden, kan, calon pemimpin. Nah, orang-orang seperti Bang Yusril itu kan terus terang kalau kita bicara dari popularitas kan memang masih terbatas. Karena lebih banyak aktif di dunia profesi ya. Ada di dunia politik, ada di dunia hukum atau sosial, tapi kan tidak seperti mereka bisa merambah kemana-mana. Dan biasa media kita itu memang lebih tertarik kalau ada statement-statement dari pejabat. Sehingga pejabatnya lebih cepat populer. Saya pernah tanya di sini misalnya, orang kan sebenarnya kalau lihat Mahfud MD itu dari segi pemberitaan kan luar biasa. Tetapi kenapa kalau disurvei nggak sampai 5% untuk capres? Gitu. Nah, beberapa teman lembaga survei itu mengatakan dia hanya populer di kalangan aktivis dan orang-orang intelektual, tetapi tidak populer di masyarakat umum, gitu. Sehingga ya ketika disurvei masukkan nama dia, ya rendah gitu loh. Nah itu mungkin yang menjadi problem. Jadi dan kita bisa bantah itu, Bang Yusril. Bagaimana kita mengatasi alasan-alasan seperti itu? Ya sebenarnya sih belum tentu juga. Ya. Jadi kadang-kadang kita terpengaruh kepada kesan. Orang itu punya titel, ya, punya gelar akademik yang tinggi dan orang itu kelihatannya elit begitu. Lalu kita asumsikan orang ini orang kota, di kampung nggak dikenal, belum tentu. Ya. Ya, karena dengan tingkat sebelum media sosial berkembang seperti sekarang, dulu hanya televisi misalnya, itu membuat orang itu dikenal sampai ke level yang paling bawah. Ya. Saya nggak ingin memberi contoh, mungkin saya sendiri atau orang lain, tapi kawan saya dulu, Dr. Surin Pitsuwan, itu orang Thailand, Muslim, dan pernah menjadi Menteri Dalam Negeri dan pernah menjadi Menteri Luar Negeri Thailand dan terakhir menjadi Sekjen ASEAN di Jakarta ini. Surin itu kelihatan sangat elitis, ya, doktor dari Harvard, profesor di Thammasat, ya. Lalu saya jalan sama Surin di kampung-kampung, nggak ada satupun orang di kampung di Thailand tuh yang nggak kenal sama Surin. Jadi saya pun mengalami hal yang sama. Turun sampai ke bawah, kayak kemarin saya pergi ke Papua, turun ke kampung-kampung di Kendari, orang kenal semua. Kadang-kadang kita sendiri yang orang kota yang mempersepsikan seperti itu, kita nggak kenal di bawah. Belum tentu orang itu tidak dikenal. Nah, jadi hal seperti ini juga kadang-kadang pilihan-pilihan. Ya. Lembaga survei menaruh nama seseorang, tergantung juga apa kepentingannya, siapa sponsor yang ada di belakang itu. Seseorang yang bisa saja ditenggelamkan, bisa juga diangkat ke permukaan, seperti itu. Cuma menurut saya sebenarnya satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh mereka ini, ya. Jangan kita hanya berpikir materi, berapa kita dapat dari melakukan survei dan melakukan kegiatan, tapi implikasi daripada apa yang kita lakukan itu terhadap bangsa dan negara kita ini akan jadi seperti apa nantinya. Itu yang barangkali tidak begitu banyak dipikirkan, ya. Dan kita tidak melakukan satu pendidikan politik yang benar kepada masyarakat, seolah-olah pemimpin itu kita pilih karena popularitasnya tinggi, elektabilitasnya tinggi, selesai. Nah, dan kalau dilakukan seperti itu, orang itu kan berpikir pendek-pendek aja. Nggak mungkin orang berpikir jauh-jauh, apalagi orang awam begitu, ya. Ambil satu contoh sederhana, ya. Kalau orang itu disuruh menggambar Tuhan, ya, memvisualisasikan Tuhan, pasti yang digambar itu
adalah apa yang dikenal di dalam konteks budayanya. Iya. Ya, kalau orang Bali disuruh menggambar Tuhan, nggak mungkin wajahnya orang Madura kan, pasti wajahnya orang Bali. Iya. Ya, kalau kita lihat patung Yesus, semuanya seperti Franco Nero, wajah Yesusnya. Iya. Wajahnya wajah orang Eropa, wajah orang Itali. Tapi kalau kita beli patung Yesus, kita lihat di bawahnya Made in Italy. Gitu kan? Iya. Jadi kalau orang itu disuruh memilih presiden, tentu dia akan berpikir orang itu seperti dia memahami dirinya. Makanya terpilihlah orang ini yang dianggap merakyat, dekat dengan masyarakat, penampilannya sederhana, tampangnya wong deso. Gitu. Ya nggak akan jauh dari itu. Iya. Cuman kalau kita lihat dari segi sejarah, beri satu contoh. Bung Karno yang ada gambarnya di tempat Anda ini. Bung Karno itu sama sekali tidak ada tampang merakyatnya. Nggak ada. Ya kan? Iya. Zaman rakyat compang-camping, dia pakai dasi, pakai jas, begitu bagus, pakai peci, pakai kacamata mentereng, pakai mobil bagus, ya. Kelihatan sangat elitis. Tapi siapa yang mengatakan Bung Karno itu tidak punya jiwa kerakyatan? Iya. Nah, jadi kadang-kadang jiwa penampilan itu, bisa sama sekali jauh daripada realitas yang sesungguhnya terjadi. Tapi ya di masyarakat kita kadang-kadang penampilan itu penting dan orang mudah sekali terpengaruh kepada hal-hal yang sederhana. Seperti Pak Jokowi pada awal menjadi sangat populer karena masuk gorong-gorong kan begitu. Iya, iya. Ya, tapi apakah memang betul dia keluar masuk gorong-gorong? Belum tentu. Tapi itu di blow up begitu rupa sehingga dia melekat di hati rakyat, dan ketika orang memilih pemimpin, yang dia pilih itu orang yang tidak jauh gambarannya dengan dirinya sendiri. Iya. Jadi barangkali ada gambar Syahrir, ya. Kita agak sulit bisa memahami dalam konteks zaman sekarang, ya. Syahrir itu boleh dibilang orang yang sangat elit zaman awal kemerdekaan kita. Partainya PSI itu berkali kayak PBB sekarang, partai yang kecil begitu. Tapi berkali-kali dia jadi Perdana Menteri dan boleh dikatakan intelektual yang cukup paham masalah-masalah kenegaraan kita, walaupun dia menempuh jalan yang agak berbeda dari militer, dia menempuh jalan diplomasi dan perundingan. Tapi siapa yang mengatakan bahwa Syahrir tidak memainkan satu peran penting dalam mempertahankan keberadaan negara Republik Indonesia ini? Jadi kalau zaman sekarang orang seperti Syahrir itu hidup, ya mungkin nasibnya seperti saya juga. Kalah di survei. Iya, kalah di survei. Kalah di survei. Jadi bisa kita bilang ini, kalau salah-salah lembaga survei ini, kalau kita bicara surga dan neraka ini bahaya nih. Karena kalau salah menyuguhkan orang kan korbannya terlalu besar, ya. Terlalu besar. Jadi memang objektivitas lah. Kembali lagi tadi seperti Bang Yusril mengatakan bahwa jangan berorientasi hanya konsumtif. Ya, jangan hanya sekedar kita mendapat bayaran berapa, tetapi kan idealisme harus punya. Ya. Karena NPWP katanya. Nomor piro, wani piro.